Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang makanan halal dan haram, lalu minuman halal dan haram, hari ini kita akan masuk pada bagian baru yaitu tentang binatang yang halal. Oke, mari kita mulai topik kita kali ini. Binatang halal itu adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan sesuai dengan syariat Islam dan bermanfaat bagi tubuh. Secara garis besar, binatang itu dibagi menjadi 3 macam. Pertama adalah binatang yang hidup di air, kedua adalah binatang yang hidup di darat, dan ketiga adalah binatang yang hidup di air dan darat atau amfibi. Dari ketiga jenis binatang ini, yang termasuk binatang yang halal adalah yang hidup di air dan darat saja. Mari kita mulai bahas satu persatu. Binatang air yang halal dilihat dari habitatnya, yaitu tinggal di air laut atau air asin dan air tawar, air sungai, danau, dan sebagainya. Perhatikan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 96. Yang artinya, dihalalkan bagi kamu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Dilihat dari macamnya, semua jenis ikan termasuk bangkai ikan, dan syaratnya tidak mengandung racun dan tidak membahayakan tubuh. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa dihalalkan bagi kamu 2 bangkai dan darah. Adapun 2 bangkai tersebut adalah ikan dan belalang, sedangkan 2 darah tersebut adalah hati dan limpa. Lanjut kepada bagian binatang darat yang halal. Dilihat dari habitatnya, semua binatang yang di darat ada di hampir semua daratan. Macamnya dibagi menjadi 2. Pertama adalah binatang ternak, yang kedua adalah binatang buruan. Binatang ternak itu bukan cuma daging, tapi termasuk susu, telur, dan yang dihasilkan olehnya. Syaratnya adalah tidak ada dalil keharamannya, kemudian disembelih atau diburu sesuai dengan syariat Islam. Kehalalan binatang ternak terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1, yang artinya dihalalkan bagimu hewan ternak. Hewan ternak ini adalah hewan yang dikembangbiakan oleh manusia dan tidak liar. Semua jenis binatang ini halal kecuali ada yang mengharamkannya. Termasuk juga hewan-hewan yang diburu atau hasil buruan, baik itu diburu oleh sendiri atau dengan bantuan hewan pemburu. Hasil buruan tersebut halal dimakan selama binatangnya adalah jenis binatang yang halal dan cara berburunya adalah sesuai dengan syariat Islam. Setelah tadi kita bahas macam-macam hewan yang halal, bagian yang penting dari kehalalan sebuah hewan itu adalah cara penyembelihannya. Sebagaimana yang tercantum dalam hadis Rasulullah SAW, yang artinya bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Dan hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah binatang yang akan disembelih. Penyembelihan hewan di dalam Islam terdapat 3 rukun yang harus dipenuhi. Pertama adalah adanya penyembelih, kemudian ada hewan yang akan disembelih, dan yang ketiga adalah alat yang digunakan untuk menyembelih hewan tersebut. Dari setiap rukun-rukun ini harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Pertama, penyembelih itu harus beragama Islam. Kemudian berakal sehat, tidak sedang mabuk artinya. Kemudian mumayyiz adalah bisa membedakan yang hak dan batil. Selanjutnya, syarat hewan. Hewannya harus binatang yang halal. Disembelih seperti apapun kalau binatangnya haram maka tidak menjadi halal hewannya. Kemudian hewan itu harus masih hidup sebelum disembelih. Yang ketiga adalah alat. Syaratnya adalah harus tajam. Baik itu alat tradisional ataupun alat modern. Yang termasuk alat-alat modern adalah
mesin pemotong hewan. Selain itu, alatnya jangan berbentuk kuku, tulang, atau gigi. Setelah rukun dan syarat penyembelihan dipenuhi, maka tata cara penyembelihannya adalah pertama, tajamkan alatnya. Kemudian, sembari membaca basmalah, memotong hewan di bagian leher supaya proses matinya hewan menjadi lebih cepat dan tidak menyiksa hewan. Karena di bagian leher itulah terdapat saluran pernafasan dan juga saluran aliran darah yang akan memungkinkan hewan lebih cepat mati. Menggunakan mesin pun prosesnya sama. Yang paling penting adalah alatnya tajam, kemudian membaca basmalah dan memotong di bagian leher. Selama proses penyembelihan, hal-hal yang disunahkan adalah membaringkan hewan dan rusuk kirinya ada di bawah. Kemudian hewan menghadap kiblat, kemudian membaca sholawat dan takbir setelah basmalah. Kemudian mempercepat prosesnya, dan yang terakhir adalah memperlakukan hewan dengan baik. Selama penyembelihan, ada hal-hal juga yang dimakruhkan. Pertama adalah menyembelih hewan sampai lehernya putus. Kemudian menggunakan alat tumpul. Karena menggunakan alat tumpul ini bisa menjadi tanda bahwa kita menyiksa hewan. Tata cara penyembelihan ini memang tidak bisa sembarangan, karena berkaitan dengan kehalalan hewan yang akan disembelih. Kalau salah, maka hewan tersebut hanya akan menjadi bangkai saja. Kalau ada yang bertanya, Pak, ucapan apa saja sih yang digunakan saat penyembelihan? Biasanya yang lazim digunakan adalah membaca basmalah dan takbir. Contohnya, Bismillahi Allahu Akbar. Itu cukup. Atau Bismillahirrahmanirrahim, itu cukup sebetulnya. Ada juga yang lebih lengkap, misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Bismillahi Allahu Akbar. Intinya, membaca nama Allah saat penyembelihan. Itulah beberapa penjelasan tentang hewan-hewan yang halal dan tata cara penyembelihannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.